Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koloid. Nah, sebelum mempelajari tentang koloid itu sendiri, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 jenis sistem dispersi. Nah, apa-apa saja 3 jenis sistem dispersi ini? Yang pertama ada larutan. Selanjutnya ada koloid. Dan selanjutnya ada suspensi. Nah, apa saja yang menjadi pembeda dari ketiga jenis sistem dispersi ini? Yang pertama, untuk larutan dia memiliki diameter lebih kecil dari 10 pangkat min 9 meter. Lebih kecil dari 10 pangkat min 9 meter. Nah, sedangkan koloid dia berada di antara 10 pangkat 9 min 9 sampai 10 pangkat min 7 meter. Nah, sedangkan suspensi memiliki diameter lebih besar dari 10 pangkat minus 7 meter. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa suspensi memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan koloid dan juga dibandingkan dengan larutan. Nah, sifat pembeda lain dari larutan adalah yaitu memiliki satu fasa atau homogen. Sedangkan koloid memiliki dua fasa atau heterogen. Sedangkan suspensi juga memiliki dua fasa atau heterogen. Selanjutnya larutan juga bersifat jernih, sedangkan koloid larutannya tidak jernih. Sama halnya juga dengan suspensi, dia tidak jernih. Sedangkan larutan memiliki sifat yang stabil, koloid relatif stabil, sedangkan suspensi dia tidak stabil. Nah, apa maksud tidak stabil di sini? Tidak stabil di sini dimaksudkan suspensi jika didiamkan akan memisah. Sedangkan maksud dari stabil di sini dia tidak memisah jika didiamkan. Nah, larutan juga tidak bisa disaring. Sedangkan suspensi dia bisa disaring. Sedangkan koloid tidak bisa disaring. Nah, koloid sendiri bisa disaring jika menggunakan penyaring ultra. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih contoh dari
larutan, contohnya yaitu adalah larutan garam. Nah, larutan garam jika didiamkan dia itu tidak akan terpisah, melainkan dia itu satu fasa dan bersifat homogen. Sedangkan contoh dari koloid adalah susu, cat, dan juga asap. Sedangkan contoh dari suspensi adalah air kopi. Kalau koloid disaring, dia harus menggunakan penyaring ultra. Kalau kita mencoba menyaring susu dengan alat penyaring biasa, pasti dia tidak akan terpisah. Sedangkan kalau suspensi atau contohnya air kopi ini kita saring, maka di saringan ada larutan kopi yang ada bubuk kopi yang tidak bisa disaring. Maka itulah yang membedakan antara suspensi, koloid, dan juga larutan. Maka dapat kita lihat koloid ini sifatnya berada di tengah-tengah larutan dan juga suspensi. Namun dia bukan larutan dan dia juga bukan suspensi, maka dia disebut dengan koloid. Nah, setelah mempelajari 3 jenis sistem dispersi tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis sistem koloid. Kita akan mempelajari jenis-jenis sistem koloid, di mana jenis-jenis sistem koloid ini memiliki fase terdispersi, medium pendispersi, dan juga jenis koloid. Fase terdispersi ini dimaksudkan adalah zat terlarut, dan medium pendispersi ini adalah pelarutnya. Nama dari dan gabungan dari fase terdispersi dan medium pendispersi ini adalah jenis koloid. Nah, di sini agar mudah ada trik asiknya, di mana pertama-tama membuat tabel padat cair gas terlebih dahulu. Di mana pertama-tama di sini kita buat padat, cair, dan juga gas. Kenapa gasnya ada 2? Karena tidak ada fase gas di dalam gas. Nah, di sini selanjutnya kita buat secara berurut gas, cair, padat. Gas, cair, padat, gas, cair, padat. Seperti yang dibilang, tidak ada tadi fase terdispersi gas dan fase medium pendispersi gas. Maka di sini kita langsung lanjut ke cair dan juga padat. Nah, untuk jenis koloidnya, pertama-tama kita bagi terlebih dahulu. Kita bagi mulai dari sini, dan juga ini. Nah, jika dikatakan padat, maka jenis koloidnya itu sudah pasti sol. Kita buat di sini sol. Sedangkan kalau dia ditanya cair, maka sudah pasti jenis koloidnya adalah emulsi. Sedangkan jika dia gas, sudah pasti jenis koloidnya adalah buih. Sekali lagi, buih.
Jika dia ditanya jenis koloid padat, maka itu sol. Jika ditanya jenis koloid cair, dia itu emulsi. Jika ditanya jenis koloid gas, itu adalah buih. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dia padat, maka kita di sini kita lihat dia padat, maka kita tulis padat. Namun di depannya dia juga padat, maka kita tulis dia sol. Sol padat. Sedangkan ini dia di belakangnya padat, maka kita tulis padat. Sedangkan depannya cair, maka kita tulis emulsi padat. Nah, selanjutnya di sini juga padat, maka kita tulis padat. Sedangkan di depannya ada gas, maka berarti dia buih padat. Selanjutnya apa yang belum? Adalah gas. Maka kalau dia gas berarti itu aerosol. Aerosol. Nah, jika di depannya padat, maka dia disebut aerosol padat. Nah, di sini juga cair dalam gas. Nah, maka dia aerosol cair. Itu yang membedakan, hanya padat di dalam gas aerosol padat di dalam cair adalah sol, padat di dalam padat adalah sol padat, cair di dalam gas adalah aerosol cair di dalam cair adalah emulsi, sedangkan cair di dalam padat adalah emulsi padat, sedangkan gas di dalam cair adalah buih, gas di dalam padat adalah buih padat. Nah, kalian harus menghafalkan trik asik dan cara cepat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan buat contoh. Nah, contohnya asap. Asap itu adalah padat di dalam gas. Nah, kalau dia padat di dalam gas. Nah, asap itu adalah padat di dalam gas. Nah, sudah dibilang tadi gas adalah aerosol. Berarti depannya padat, maka kita buat aerosol padat. Nah, contoh lain, mentega. Mentega itu adalah cair di dalam padat. Kalau dikatakan cair, dia berarti cair di dalam padat. Kalau dikatakan cair, dia berarti emulsi. Sedangkan mentega adalah cair di dalam padat, berarti dia emulsi padat. Nah, baik. Selanjutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat sistem koloid. Nah, terdapat 7 sifat sistem koloid. Yang pertama kita pelajari adalah efek Tyndall, di mana efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, contoh yang pertama yaitu adalah dapat kita lihat sorot mobil di daerah yang berkabut, di mana lampu mobil saat di daerah berkabut itu kan menyebar. Nah, itulah yang disebut dengan efek Tyndall. Nah, contoh yang kedua adalah adanya warna pelangi, di mana di saat turun hujan, namun matahari masih bersinar, itu akan terjadi proses efek Tyndall yang membentuk adanya warna pelangi. Nah,
sifat koloid yang kedua adalah gerak Brown, di mana gerak Brown ini adalah gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan yang terjadi antara partikel-partikel koloid. Nah, gerakan zigzag di sini maksudnya tidak merata, di mana gerak Brown ini menyebabkan partikel koloid ini bersifat stabil atau mengendap. Nah, contohnya adalah gerak partikel pada debu. Nah, di sini dikatakan stabil atau mengendap. Nah, jika kita lihat rumah atau barang elektronik yang tidak pernah dibersihkan atau jarang dibersihkan, maka akan kita lihat debu akan mengendap di atasnya. Bisa saja di atas, di bawah, atau di mana tempat Nah, contohnya adalah gerak partikel pada debu. Nah, dapat kita lihat pada saat barang elektronik atau kita contohkan TV yang jarang dibersihkan, maka di atas TV tersebut sering mengendap debu. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak Brown. Nah, selanjutnya adalah absorpsi atau penyerapan ion molekul pada permukaan koloid, di mana contoh dari absorpsi atau penyerapan ini adalah penggunaan deodoran pada ketiak. Nah, saat menggunakan deodoran, kita akan mengoles deodoran pada ketiak kita dan cairan pada deodoran itu akan mengendap pada permukaan ketiak kita. Nah, selanjutnya ada contoh penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau norit. Nah, penyembuhan sakit perut dengan karbon ini, saat karbon kita tempelkan di perut kita, maka karbon akan menarik rasa sakit pada perut kita. Nah, sama halnya juga dengan ketiak yang menggunakan deodoran tadi. Nah, selanjutnya adalah elektroforensik, di mana elektroforensik ini adalah pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan karena adanya pengaruh medan listrik, di mana adanya pengaruh medan listrik ini dapat kita lihat pada penggunaan alat kotrel atau alat penyaring pada cerobong asap pabrik. Nah, sifat yang kelima adalah koagulasi, di mana koagulasi atau pengendapan atau penggumpalan partikel koloid ini terjadi karena adanya pemanasan atau juga terjadi karena ada penambahan elektrolit yang muatannya itu berlawanan, baik positif negatif maupun negatif dan positif. Nah, contohnya adalah pembentukan delta sungai. Nah, selanjutnya penjernihan air dengan tawas di kolam renang dapat kita lihat. Dan selanjutnya adalah proses penggumpalan darah. Nah, itu adalah contoh dari koagulasi. Nah, karena koagulasi ini sering ditemui di dalam ujian, maka harus kalian ingat trik asik dari koagulasi. Jika semakin besar muatan pada elektrolit, maka penggumpalan akan semakin sedikit. Nah, jika pada soal disuruh mencari elektrolit mana yang paling sedikit menggumpalkan darah misalnya, maka kalian lihat muatan elektrolit yang paling besar. Nah, jika disuruh mencari elektrolit mana yang menggumpalkan paling banyak, maka lihatlah muatan elektrolit yang paling sedikit. Nah, sifat sistem koloid yang keenam adalah dialisis, di mana dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Nah, contoh pemurnian koloid ini adalah proses cuci darah dengan alat hemodialiser atau dialisator di rumah sakit. Nah, selanjutnya untuk sifat sistem koloid yang terakhir adalah koloid pelindung, di mana koloid pelindung ini adalah koloid yang mempunyai sifat yang dapat melindungi seperti namanya. Koloid tersebut melindungi koloid lain dari proses koagulasi, di mana koloid tersebut melindungi agar koloid lain tidak mengendap. Nah, contohnya di sini adalah pembuatan es krim dengan menggunakan gelatin. Nah, gelatin di sini berfungsi untuk mencegah pembentukan kristal
yang besar dari es krim tersebut, sehingga es krimnya menjadi lebih lembut dan halus. Disampaikan untuk mempelajari materi sifat-sifat sistem koloid. Nah, saya harap kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah dijelaskan.